Ya anak-anak, hari ini tidak terasa kita sudah memasuki di bulan November, di penghujung tahun 2020. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan menyertai dari bulan Januari sampai hari ini, ternyata kita bisa katakan bahwa Tuhan itu sungguh amat baik. Dan hari ini sebagai ucapan syukur kita, langsung mengajak kita mempersiapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan, memuji dan menyembah Dia. Sebab itu, langsung ajak kita akan mendengarkan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan dari Yeremia 17 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kiranya dengan ayat firman Tuhan ini kita akan senantiasa belajar mengandalkan Tuhan yang sudah memimpin kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama berdiri, kita akan datang kepada Tuhan. Ibadah sekolah minggu pada hari ini kita akan mulai dengan mengakui bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kesetiaan Tuhan ada bersama kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak dipersilahkan duduk kembali dan kita bersama-sama akan meninggikan Tuhan, memuji dan mengagungkan Dia. Salam, selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat. Baik semua pagi hari ini? Baik, Loser. Baik, karena Tuhan itu juga baik kepada kita semua. Baik dalam kesehatan kita, sampai hari ini kita boleh beribadah karena kebaikan Tuhan. Kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari dengan hati yang tulus kita akan datang bersama-sama. Kita katakan kepada Tuhan, Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik.
pernyataan kami dari hati kami yang dalam. Kami cinta Engkau Bapa. Karena Engkau yang selalu baik kepada kami. Engkau memelihara kami sampai hari ini. Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami, dimanapun kami berada. Tuhan berkati anak-anak Tuhan. Engkau yang selalu memelihara mereka. Iman anak-anak supaya terus bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang selalu kuatkan dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan terus akan memuji, memuliakan nama Engkau. Berkati ibadah sekolah minggu pagi hari ini ya Bapak. Sekalipun kami tidak bisa bertemu secara langsung, namun Tuhan kami tetap bersuka cita memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini kita sudah katakan bahwa Tuhan itu begitu baik. Nah, kita sebagai anak-anaknya tentunya semuanya baik. Baik loh, Oh, harus baik. Kalau anak-anak Tuhan itu harus baik karena Bapa kita baik. Apa yang tidak boleh untuk dilakukan anak-anak Tuhan? Apa Lose? Apa ya Lose? Bohong? Oh, bohong boleh enggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Iya. Apalagi ya malas? Tidak boleh. Tidak boleh juga. Ada lagi nakal sama kawan? Tanya Cece. Oh, Nakal boleh Cece? enggak nakal Ce? Tidak boleh juga. Kita katakan kepada kawan kita, aku senang jadi anak Tuhan. Enggak boleh apa Lause tadi? Bohong. Enggak boleh malas dan tidak boleh nakal. Nakal. Aku senang jadi anak Tuhan.
Loso undang semuanya bangkit berdiri ya. Anak-anak, menjadi anak Tuhan Yesus yang baik itu tidak mudah. Banyak tantangannya. Apalagi si iblis, dia tidak senang kalau kita jadi anak yang baik. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani tolak setiap godaan si iblis. Kita Gimana mau nyanyi nolaknya Lause? dengan firman Tuhan. Oh, Lause. dengan firman Tuhan. Oke, kita mau nyanyi Saat Iblis Menggodaku. Semuanya bangkit berdiri, bertepuk tangan. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sudah tampil beda belum ya? Sudah, Oke, Lause. sekali lagi saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi ya. Aku berani tampil beda. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita memiliki hati seperti Samuel kecil yang siap dibentuk oleh firman Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah, hati kami telah siap Kau bantu. Jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Musik saja. Semua anak-anak menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita katakan sama Tuhan, mari Tuhan berfirmanlah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Semuanya sikap menyembah Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini sekali lagi. Mari Tuhan berfirmanlah.
tempat duduk yang manis, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tunduk kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus, hati kami telah siap untuk menerima firman-Mu. Kami siap dibentuk untuk menjadi anak yang taat, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Roh Kudus, tolong kami untuk konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, anak-anak sekolah minggu nih. What's up anak-anak sekolah minggu di seluruh Indonesia? Wah, senang sekali melihat kalian di sini. Melihat wajah cantik kalian, melihat wajah tampan kalian. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan sebuah cerita yang sungguh menakjubkan. Cerita seperti apa? Kalau begitu, dengar ya. Jalan-jalan ke Samalona, beli benang, dapatnya ikan. Anak-anak sekalian, jangan kemana-mana, duduk yang tenang, selamat menyaksikan. Suatu kali, ada seorang anak bernama Stasia. Dia adalah seorang anak yang rajin datang ke sekolah minggu dan memiliki prestasi yang baik di sekolahnya. Namun sayang, kehidupannya cukup berat. Di pagi hari di hari Minggu, anak-anak sekolah minggu berkumpul memasuki kelas. Begitu juga dengan Stasia. Saat Stasia hendak memasuki kelas, Stasia, tunggu dulu, sini lah, kenapa dia? Dia mau pura-pura nak? Dia mau sok situ. Iya, ini nih, Hilda. Dia yang lapor saya menyontek sama guru. Mantong ini. Tapi kan nyontek itu memang salah. Kosong baik. Kita semua sama-sama manusia, Ji. Iya, mantong ini. Itu harus saya mau nembusnya pakai air toh. Coba lihat airnya, Hilda. Tapi kan ibu guru bilang jangan. Nah, dia mau sok baik. Sini. Periksa. Sini. Kita lihat apa isi tasnya ini anak pintar. Punya itu. Woi, bagus. Kita bisa nyontek. Asik. Nyontek itu baik. Woi, bukan. Tuh sok-sok lagi banyaknya tanda tangan guru. Ini di sini saya tanda tangan. Saya tanda tangan. Ada apa ini? Tidak Rose, ini tuh tadi Stasia kasih jatuh barang-barangnya Rose. Jadi kita bantu Rose sama kalian semua. Stasia, kamu udah bilang nak sama kamu stop. Tidak, kok bisa kata sama Stasia? Tidak Rose, saya bilang sama dia. Kok ada bawa buku catatanmu tidak? Adik foto Stasia buku catatanmu. Jadi sekarang bukunya Stasia ada di mana? Ini lah, Stasia lupa tulis nama. Jadi saya bantu tuliskan namanya. Kita bantu Rose. Ya saudara, ini kelas sudah mulai. Ayo semuanya masuk, kita mau belajar firman Tuhan. Kita selesai. sungguh menyedihkan kehidupan Stasia yang diperlakukan buruk oleh teman-temannya. Akhirnya, mereka pun masuk dan mengikuti kegiatan di kelasnya. Stasia yang malang pun mengikuti kelas dengan hati yang sedih. Ketika kegiatan selesai, Stasia pun pulang ke rumahnya. Ada berita apa ya hari ini ya? Aduh, berita corona lagi. Terus corona ini, setiap hari beritanya corona terus. Kapan selesainya corona ini ya? Aku pulang. Stasia, kamu sudah pulang? Iya, Pak. Pergi mandi sana, kita sudah mau makan. Baik, Pak. Stasia! Aduh, Mama, kok di rumah berteriak-berteriak? Ini loh, Pak, ulang Stasia jelek. Jelek berapa sih nilainya? Lihat, 95. Astaga, Mama, 95 itu sudah bagus, Ma. Apa yang bagus, Pak? Stasia, kamu itu harusnya dapat 100. Pasti kamu banyak main ya? Enggak, Mas, saya sudah belajar dengan baik. Apa yang belajar dengan baik? Kalau kamu belajar baik, seharusnya nilaimu 100 semua. Mama itu mau kamu masuk kedokteran. Mama mau kamu itu dapat 100 semua supaya dapat beasiswa. Mengerti? Sudahlah, Ma. Stasia kan juga sudah belajar dengan baik.
Apa ini tuh belain terus anaknya belain terus. Sudah, Stasya, masuk sana. Mandi. Kita mau makan. Awas kamu lama-lama ya. Ini mama marah-marah terus maksain anaknya masuk ke dokteran. Mentang-mentang mama dulu tidak lulus masuk ke dokteran. Apa? Diam-diam. Kalau ketahuan Stasya kan malu. Ayo sudah deh, kita makan aja yuk. Begitulah perlakuan orang tua Stasya terhadap Stasya yang cukup keras. Oh Stasya yang malang, begitulah kehidupan Stasya sehari-harinya yang cukup berat. Cobaan demi cobaan menimpa Stasya. Hingga suatu hari... Stasya, sini dulu. Kamu apa lagi sih? Anak sok pintar. Mana uang persambahanmu saya mau minta? Kurang ini uang belanja tidak ada. Jangan dong, saya kan juga mau pakai persembahan. Kan pasti dikasih persembahan sama Pelitnya. Bisa. Apa-apaan ini? Enggak, Lose. Ini toh saya perbaiki tasnya Stasya. Terbuka nih, Lose. Ya saya tutup. Apanya perbaiki tas? Saya lihat apa yang kau lakukan, Hilda. Tidak. Lase semuanya menuduh. Minggu lalu Edwin juga tuh yang coret-coret bukunya Stasya. Tapi Sudah, jangan banyak alasan. Edwin dengan Hilda, ayo ke kelas duluan. Iya, Lause. Stasya, kamu nggak apa-apa. Ayo kita ke kelas sama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik. Pagi, Lause. Nah, hari ini Lause mau bercerita tentang dua tokoh Alkitab. Yang pertama, itu tokoh Alkitabnya adalah Daud. Daud ini adik-adik, kita tahu bahwa dia adalah raja kedua bangsa Israel. Daud ini salah satu tokoh yang begitu setia kepada Allah. Tapi adik-adik tahu tidak? nggak tahu Lase. Iya, Edwin, Lause baru mau jelaskan. Siap. Edwin. Nah, kalian tahu nggak kalau sebenarnya Daud ini hidupnya tidak selalu berjalan dengan baik, adik-adik. Dulu dia pernah melarikan diri, ingin dibunuh sama Saul karena Saul iri hati sama dia. Nah, si Daud ini dia berlari dari gurun ke gurun, dari gua ke gua untuk menyelamatkan dirinya. Pada saat itu terjadi adik-adik, Daud tertekan baik secara mental maupun fisik sehingga ia berseru kepada Allah. Ayo semuanya buka Alkitab. Adik-adik di rumah juga buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab dari Mazmur 22 ayatnya yang pertama. Mazmur 22 ayatnya yang kedua. Minta adik Edwin bacakan ya untuk kita semua. Mazmur 22 ayat 2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, terima kasih adik Edwin. Nah, tokoh kedua adik-adik yang Lause mau ceritakan yaitu Pak Ayub. Kita tahu kalau Pak Ayub ini adalah orang yang kaya raya pada zamannya. Dia memiliki ternak yang banyak, ladang yang berlimpah. Pokoknya hidupnya saat itu tidak tercela adik-adik. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba musibah terus-menerus datang ke kehidupan Pak Ayub. Yang pertama nih, ternaknya dicuri orang, ladangnya dijarah orang adik-adik. Terus anak-anaknya semuanya meninggal pada saat bencana alam terjadi. Waktu mereka berpesta adik-adik. Nah, Pak Ayub juga mengalami penyakit kulit. Namanya borok adik-adik. Penyakitnya itu sangat gatal, sampai luka-luka adik-adik. Pokoknya penyakitnya begitu mengerikan. Selain itu bau juga adik-adik. Jadi masyarakat pada saat itu menjauhi Pak Ayub. Bahkan istrinya sendiri meninggalkan Pak Ayub. Di masa kesendiriannya tersebut, Pak Ayub sedih sekali. Dan dia berseru juga kepada Allah. Ayo semuanya buka Alkitabnya. Dari Ayub 23 ayat 8 sampai 9. Minta adik Hilda yang bacakan ya untuk kita semua. Lose, perjanjian lama atau baru Lose? Lama dong. Saya dapat nggak? Saya dapat. Ayub 23 Lose? Ya betul. 8 sampai 9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, dia tidak ada di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Nah, terima kasih adik Hilda.
Kalian bisa lihat tidak? Apa sih persamaan dari kedua tokoh ini? Ada yang tahu? Saya rasa. Oke, silakan Stasi. Mereka ini sama-sama kesusahan rasa. Iya, betul sekali. Mereka sama-sama kesusahan adik-adik. Kalau kita lihat mereka berdua ini, mereka sangat taat kepada Allah. Mereka setia dengan ajaran Allah adik-adik. Tapi kenapa pada saat itu Allah tidak menolong mereka? Ada yang tahu? Nah, kalau begitu mari kita lihat sepanjang kehidupan mereka adik-adik. Meski mengalami kesusahan, Tuhan tetap menyertai mereka. Daud tetap hidup hingga akhir hayatnya tanpa dibunuh oleh musuhnya. Sedangkan Ayub diberkati berkali-kali lipat oleh Allah. Itu karena apa? Itu karena imannya kepada Allah begitu besar. Tetapi adik-adik perlu ingat, kalau Tuhan tidak berjanji akan memberikan kita kelimpahan adik-adik. Memiliki mainan yang banyak misalnya, atau kekayaan kita begitu banyak, uang kita ada di mana-mana misalnya adik-adik ya, atau kita mau senang terus. Tidak seperti itu. Kita harus tahu bahwa Tuhan telah memiliki rencana yang begitu indah untuk kita semua. Mungkin kalian saat ini sedang mengalami kesusahan, bukan berarti Tuhan senang melihat kalian sedang susah-susah sekarang adik-adik. Tapi Tuhan mau kita terus beriman kepada Dia, bahwa Tuhan mengasihi kita dan telah merencanakan yang terbaik untuk kita semua. Masa, Ya, boleh Stasia? saya bercerita? Oh ya, boleh, silakan. Teman-teman, maaf ya kalau selama ini saya buat kalian kecewa dan iri terhadap saya. Saya juga kesusahan karena orang tua saya menekan saya dalam studi. Saya rasa tidak ada satupun orang yang mendukungku. Tapi dari cerita Lause tadi yang telah saya dengarkan, saya tahu Tuhan punya rencana bagi saya. Saya tahu jalan Tuhan yang terbaik. Oleh karena itu, saya juga mau mengasihi orang lain. Saya mau berbuat yang lebih baik lagi untuk Tuhan. Sudah seharusnya saya juga mengasihi kalian. Evelyn, Hilda, maaf ya kalau selama ini saya tidak membantu kalian dalam mengerjakan tugas. Lain kali kita belajar sama-sama ya, biar nilai kita sama-sama bagus. Oke? Tasya, saya minta maaf ya kalau selama ini saya sudah jahat sama kamu. Iya, Hilda. Edwin, Ya deh Stasia, saya juga minta maaf ya Stasia, karena saya suka ganggu kamu. Tapi lain kali, ayo kita belajar sama-sama. Iya, oke deh. Makasih teman-teman. nah begitu dong adik-adik, semuanya harus rukun. Dan ingat bahwa Allah selalu menyertai kita, Allah selalu mengasihi kita, dan rencana Allah adalah yang terbaik untuk kita. Nah, mumpung Stasia lagi di depan nih, bagaimana kalau Stasia pimpin kita dalam doa penutup ya? Oke, Lause. Teman-teman, mari kita berdoa. Nah, gimana adik-adik ceritanya? Bagus kan? Nah, dari sini kita belajar banyak hal dari kehidupan Stasia malam. Dari kehidupannya yang sering dibully sama teman-temannya, dimarah sama orang tuanya, yang membuat dia tidak percaya diri dari kehidupannya, membuat dia merasa tidak ada yang mendukung dia dalam kehidupannya. Tapi ternyata setelah mendengarkan cerita Lalusnya, dia belajar bahwa Tuhan menyertai dia di mana dia berada. Begitu juga dengan kita adik-adik pada pagi hari ini yang mendengarkan cerita ini, kita belajar untuk percaya pada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita dimanapun kita berada, apapun kondisi kita, mau kita dalam keadaan senang, sedih, menangis, tertawa, Tuhan beserta dengan kita. Loh kok begitu Lause? Kenapa Tuhan beserta dengan kita ketika kita menangis, bersedih? Tuhan ingin membuat kita belajar bahwa ada pelajaran di dalamnya. Pelajaran apa? Banyak hal, tergantung masalah yang kita hadapi. Membuat kita belajar dan membuat kita mencari Dia, mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Karena kita harus menyadari bahwa Dia harus beserta dengan kita. Sudah selain kita meminta pertolongan Dia lebih dahulu, untuk mencari Dia lebih dahulu, untuk meminta tolong kepada Dia, berdoa kepada Dia, berbicara kepada Dia. Tuhan, saya membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Nah, dengan itu kita juga belajar ketika kita mendapatkan sebuah masalah
bagaimanapun kondisinya, Tuhan ingin membantu kita dengan cara unik dan berbeda. Maupun dimanapun kita berada, entah itu di Makassar, Jakarta, Surabaya, Kalimantan, Sumatera, dimanapun di Indonesia ini kita ditempatkan, kita dibentuk dengan unik dan berbeda. Untuk apa? Untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terbaik di matanya. Ketika kita menjadi terbaik di matanya, kita sudah memperkenalkan Kristus dalam kehidupan kita, melalui kepada orang sekitar kita, melalui kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terbaik di matanya. Begitu adik-adik. Oke, kalau begitu sekian cerita kita pada pagi hari ini. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Ya, dan jangan lupa ya, sebentar lagi bulan depan kita akan memperingati hari Natal. Meskipun kita tidak ada bersama-sama di rumah Tuhan, tapi marilah kita akan siapkan hati kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Meskipun masih lama, tetapi kiranya sukacita Natal ada bersama dengan kita mulai dari sekarang. Nah, anak-anak tadi sudah dengarkan firman Tuhan kan? Mari kita akan hidupi sepanjang minggu ini. Kita yakin bersama dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita bisa melakukan banyak hal. Sebab itu, Loso mengajak kita tetap tekun setiap hari, hari demi hari. Untuk apa? Merenungkan firman Tuhan dengan bahan saat teduh yang Loso bagikan setiap hari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. To follow Jesus, I have decided.